Halo Steven. Iya, Oh, Steven juga kakak suruh belajar juga nulis ya karena kakak apa mau minta supaya dia juga ikut nulis dan kakak akan ajarin bagaimana cara nulis gitu loh. Dan semua Baik. rekaman-rekaman tersebut biar dia nonton semuanya karena kemarin saat kuliah sambil-sambil gitu loh, Dek. Baik Kak, baik Kak, baik Hmm. Kak. Jadi Iya. oke sambil menunggu yang lain eh, Hmm, saya coba share screen ya sebentar. Ini Ibu Uli. Selamat malam, Sis Uli. selamat malam. Sorry baru itu. Ya, Pak. Ada di mana? Di Jakarta? Ada di ada di Jakarta. Sudah dari Bali kah? Oh, kemarin nggak ikut ke Bali saya. Oh, oke, oke. Mau Eh, ikut tapi itu kehabisan tiket pesawat baru disuruh pergi last mendadak minute, jadi last minute tiket ya. pesawat tiket pesawat nggak dapat udah itu hotelnya juga full Oh, oke, oke. nggak jadi Selamat pergi deh malam, saya. Pak Dermawan. Selamat malam Pak. Ya, sehat selalu ya. Oke, Ya, jadi kasih eh, Pak. kita mulai saja. Ya, kita mulai saja. Jadi saya terus saja sangat apa, sangat antusias, sangat semangat sekali supaya teman-teman semua menulis buku ya. Jadi Ya. eh, saya share apa izin share screen ya. Oke, sebentar. Sebentar ya, screen coba. Oke, jadi saya mau coba share screen. Ya, saya sudah buatkan materi tadi. Bentar, ya. Jadi hari ini tanggal 25 ya, tanggal 25 Agustus tahun 2024 ya. Eh, kita akan memulai dan kemudian mungkin akan sebentar lagi kita akan selesai ya. Selesai tapi bukan selesai semuanya, tapi selesai secara mingguan dan kemudian kita akan segera ya, akan segera aktif di masing-masing apa masing-masing tulisan ya. Karena saya khawatir teman-teman apa ya, akan hilang nih ya, akan hilang ya. Maksudnya akan tidak terkontrol, tapi saya akan tetap pandu ya. Saya akan tetap pandu lewat apa lewat WA ya. Dan kemudian kalau misal teman-teman masih apa membutuhkan bimbingan, saya akan buka di tengah-tengah apa Oktober, November dan Desember. Baik, saya akan langsung mulai saja. Oke, jadi kita akan apa ya sudah di eh, 9 ya, tanggal 25 Agustus ini kita tinggal 4 kali lagi ya, tapi ini jadwalnya, tetapi kemudian bisa saja kita akan nambah di eh, mana di Oktober, November, Desember ya, kita akan nambah terus. Intinya saya berharap semua teman-teman menyelesaikan pekerjaannya ya. Kalau misalnya teman-teman mengalami kesulitan, jangan sungkan-sungkan, ya jangan sungkan-sungkan komunikasikan di WA Group ya, dan disampaikan pada saat kita bertemu di mingguan ini ya. Ya, jadi Hmm. oke, saya ingin coba sampaikan pada teman-teman ya, bahwasannya saya pun juga sedang menuliskan di bab 1 ya, bab 1 ya Hmm. kehidupan ini, dan kemudian saya malah mendapatkan sekitar 50 halaman, 50 halaman ya. 50 halaman ya. Saya akan coba share pada teman-teman ya. Sebentar. Saya akan coba share pada teman-teman. Saya di sini sudah menulis ya. Sini. Saya punya 2 versi kemarin, tapi saya pikir saya mau lengkapi dalam bentuk 10 halaman. Ini ada sekitar berapa halaman nih? 50 halaman ya. 64 halaman Hmm. ya. 64 halaman ya. Kemudian terus saja saya memakai AI, tapi kembali lagi AI hanya membantu, membantu ya
untuk dapat membuka kita punya pemikiran dan kemudian tapi idenya kan dari kita. Kita sampaikan surat apa dia punya perintah dan kemudian saya mau minta kayak begini-begini, nanti dia buatkan. Nah, setelah itu kita akan apa? Kita akan rapikan kembali apa yang dia tuliskan, ya. Jadi ini cerita kehidupan manusia karena awalnya kan ini ya saya kan kemarin kalau saya bilang sama teman-teman kita mau bikin buku mengenai personal risk management ya, tetapi kemudian saya merubah sedikit ya mengenai karena terus saya teman apa masyarakat luas mungkin kurang memahami personal risk management. Tapi kalau kata Ya. kita bikin buku ya, ya sebentar saya coba. Ini saya bikin buku Introduction to Insurance ya. Introduction to Insurance ini mungkin akan memudahkan masyarakat luas atau mungkin kita sebutkan pengantar asuransi ya. Pengantar asuransi mungkin jauh lebih apa membumi ya karena buku ini buku yang tentang yang sederhana yang bisa dipakai oleh masyarakat luas bagaimana mereka memahami asuransi sejak dasar ya dari basic kemudian mereka bagaimana membeli ataupun menetapkan resiko-resiko yang mereka miliki dan kemudian bagaimana mereka memahami ataupun membeli polis asuransi mungkin nanti pada bagaimana mereka melakukan klaim asuransi. Jadi pengantar asuransi ini saya pikir akan menjadi judul buku kita ya eh, karena dan diharapkan buku ini akan menjadi buku yang dapat dipakai oleh semua orang dan juga praktisi perasuransian pemula begitu ya. Nah, ini dalam 64 halaman ini mengenai cerita mengenai kejadian-kejadian yang sehari-hari ya. Kalau misalnya teman-teman sudah pernah baca ya sudah pernah baca cerita itu cerita yang di sini ya. Ya, mungkin teman-teman sudah pernah baca buku ini ya, yang pernah minta akses. Ya, ini ada 31 halaman. Ya, satu halaman. Mungkin kalau teman-teman sudah baca, yang pernah saya bagikan di WA Group juga itu sudah ada. Dan kemudian setiap kali ada berita ataupun ada cerita, ada langkah-langkah bagaimana mereka melakukan pencegahan ataupun dalam kaitannya misalnya mengalami peristiwa tersebut, bagaimana mereka coba berusaha untuk menyelamatkan diri. Ya, sama halnya juga tadi yang saya sampaikan di sini. Ya, pertama ini mimpi yang terkubur di jalan raya. Nah, itu setiap kali ada cerita, ya, ada apa pesan ataupun ada sesuatu hal yang disampaikan kepada mereka ya, selalu waspada dan fokus saat mengemudi, kemudian patuh patuh pada batas kecepatan, periksa kondisi kendaraan secara berkala, berkendara dengan sikap toleransi dan sabar. Ya, ini yang saya pikir akan menjadikan buku kita pengantar asuransi ini menjadi buku yang sederhana, ya, mudah dipahami dan kemudian bisa menjadi buku pegangan bagi masyarakat luas dan juga praktisi asuransi pemula. Itu yang saya harapkan, ya. Nah, kemudian kalau kata tadi kita kembali ke sini, ya, ya. Jadi saya berharap mengenal risiko diri, Ibu Rina, Pak Ketut, Bu Edina, Pak Dermawan, Bu Uli, dan Gio, Pak Dermawan lagi, Pak Dermawan ada dua, saya juga ada dua, tiga malah ya. 58 saya dengan Steven, dan kemudian 9 saya sendiri, Ibu Uli, ada dua juga ya cara mengajukan klaim asuransi, ya. Nah, kemudian begini, Bu Uli, ya. Yes. Saya ingin Yep. menambahkan ya cara mengajukan klaim asuransi ya. Mungkin nanti Buli bisa dengar rekaman atau mungkin sambil nulis ini. Katakanlah begini. Ya katakanlah apa itu klaim asuransi? Buka dulu dengan terminologi ya. Ya. Kemudian bagaimana cara mengajukan klaim asuransi atau mungkin sebelumnya mengapa sebuah klaim asuransi tersebut ditolak? Penyebab-penyebab klaim asuransi ditolak ya. Itu. Kemudian bagaimana cara mengajukan klaim dengan benar ya. Kemudian setelah itu bila mana penyebab terjadi sengketa klaim ya berbagai Bukannya ada satu subjek sengketa klaim ya? Oh ya, sorry. Ada juga ya. Oke. Ya. Oke. Berarti nanti sengketa klaim tersebut mengapa terjadi sengketa klaim? Sebab-sebabnya apa? Ya, bagaimana cara menyelesaikan sengketa tersebut? Ya, pilihan-pilihannya kan itu ya. Gitu. Jadi berarti boleh sampai dengan
cara mengajukan klaim agar klaim tersebut dapat dapat berjalan dengan baik dan itu. Kemudian mungkin ditambahkan juga karena katakanlah nanti ya kita punya proses pembelian ini bisa melalui apa? Melalui langsung ya, kemudian lewat pihak agen asuransi, ya kemudian lewat pialang asuransi, ya itu tentunya dibuatkan gambar-gambarnya sesuli ya, flowchartnya, Oh, flowchartnya, pembeliannya atau pengajuan klaimnya? kayak pengajuannya kan. Oke, pengajuan Kalau klaim kan pengajuannya bisa lewat ke agen berarti siapa apa? gitu. Kita report ke agen kan, gitu. Mhm. Ya cara reportnya macam-macam kan, ada yang WA ataupun email ataupun surat segala macam, ya. Mhm. Kemudian dokumentasi klaim, kalau misalnya boleh nanti Mhm. Uli Mhm. sampaikan beberapa jenis produk asuransi, Mhm. tentunya Mhm. dokumen-dokumen klaim yang diajukan pun juga berbeda-beda kan, gitu. Ya. Ya, kemudian apa lagi ya yang katakanlah hmm, ya syarat-syarat pengajuan klaim bagaimana ya tentunya ya. Tadi jangan lupa Mhm. lapor tepat waktu, kemudian pastikan Mhm. premi juga dibayarkan segala macam gitu Ya. ya. Begitu. Mhm. Sehingga ini buat nasabah lebih apa lebih 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 mudah. Nah, tentu mungkin perlu disampaikan Mhm. tambahkan asuransi-asuransi personal, katakanlah asuransi jiwa ya, kemudian asuransi Mhm. kesehatan, asuransi kecelakaan diri, asuransi rumah, sama asuransi mobil. Paling nggak 5 Mhm. jenis asuransi itu Mhm. yang katakanlah selama ini banyak dimiliki oleh personal ya, pribadi atau Mhm. keluarga gitu loh. Kalau Mhm. engineering ataupun liability kemarin Itu nggak itu usah. nggak usah dulu lah Mhm. ya karena Mhm. tidak Mhm. nggak menyentuh masyarakat luas begitu loh. Begitu ya sis, Oke. Oke. gitu. Oke, Ya. dari teman-teman ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau ini saya berharap sudah selesai semua ya. Anda punya Mhm. persona ya. Ini kan nomor 2 sini ya. Ini Anda punya Mhm. tugas yang awal yang mudah-mudahan udah selesai tanggal 31 Agustus ini. Begitu. Hmm. Saya masih ada sisa sedikit yang belum. Oke, pasti kubur lah ya. Karena Anda Mhm. teman-teman atau sisuli bisa sambil mengerjakan mulai ini sambil Ya. menyelesaikan yang bab 12 begitu Hmm. ya. Ya. Gitu. Ya. Jadi saya percaya paling nggak di September atau Oktober, Oktober paling Mhm. lama itu udah Mhm. selesai. Dan saya berharap Mhm. saya di November sudah mendapatkan semua materi tulisan Anda dan saya mulai Mhm. membantu mengedit itu loh. Tapi kalau ada yang lebih cepat, bagus sekali. Mhm. Supaya nanti saya akan tektok ke teman-teman, misalnya sesuai kasih ke saya di September akhir, Mhm. ya. Saya Mhm. bisa kasih respon cepat juga. Nih, tolong Mhm. dilengkapi beberapa poin. Saya akan kasih apa yang asli dan kemudian saya kasih warna yang apa yang saya kritisi ataupun perlu ditambahkan. Begitu, teman-teman. Mhm. Kalau Pak Darmawan, oke, jenis-jenis Pak, ya, mau bertanya sedikit Pak, boleh Pak? silakan dengan senang hati monggo. Gini Pak, yang tugas kita yang pribadi itu, Hah? eh, saya kan udah baca itu Pak, yang menulis itu mudah yang periode pertama tuh. Hmm, Eh, yang di belakang itu kan ada para para penulisnya itu ya Pak. hmm, Nah itu kan aku lihat lebih apa ya, lebih simpel gitu ya Pak ya, lebih simpel dan ya, sepertinya lebih ini gitu Pak. Apakah betul. kita bikin seperti itu aja kak kita bikin Pak? Oke, jadi gini, Enggak, gimana? ya, Bagusnya jadi gimana gini. Pak? Nah, Boleh saja, tapi kemudian begini. Saya nah, nah. minta Anda semua berbagi tentang Anda punya resiko gitu. Itu, Ah, ah. ya, Oh iya supaya ya, masyarakat luas tuh tahu bahwa Anda punya resiko apa gitu loh. iya Ya. ya Pak. Jadi bukan cuma semata-mata pengalaman kerja siapa saya, bukan itu, tapi ini yang lebih fokus ini nih, ya, aktivitas, Oh ya ya, ya, siap ya. sama Ya, resiko. Ini ya. yang saya mau apa angkat lebih jauh, ya. Hmm. Ya, jadi masyarakat luas, oh ternyata Pak Darmawan tuh seorang katakanlah eksekutif di perusahaan asuransi, tetap aja ada resiko. Iya dong, Iya ada. ya Pak. Benar. Ya Apalagi ya. katakanlah Steven seorang mahasiswa ataupun Dede, Stefan seorang apa seorang freelancer, ya. Hmm. Itu semua punya resiko. Saya pun juga punya resiko, tapi resikonya macam-macam kan, beda-beda kan, gitu. Iya ya Jadi Pak. tidak seperti yang kemarin Success in Insurance, tapi saya ingin coba mengajak teman-teman semua untuk dapat bercerita tentang resiko yang kita miliki masing-masing. Hmm. Begitu. Paham ya Pak Pak Dermawan ya? Begitu. Maksud saya gini Pak, sorry Pak. Maksud Hmm. saya tadi bukan bukan kontennya Pak, tapi
gaya penulisannya, aku Boleh. lihat di situ sepertinya lebih apa ya, lebih ringkas gitu loh Pak, maksudku. Gaya penulisannya loh Pak, bukan bukan materi. Kalau materinya tetap kita penuhi seperti yang Bapak persyaratkan itu. Boleh. Nggak ada masalah. Masalah style, gaya, saya buka Mhm. seluas-luasnya. Ya. Ya, ya Pak. Ya. Siap, siap Pak. Jadi, saya ingin teman-teman semua membuka diri dan melakukan manajemen risiko terhadap diri nih. Apa sih risiko saya? Nah, seringkali kita orang asuransi sendiri pun mungkin ya tidak tahu risiko kita gitu loh. Oke, saya akan coba diskusi dengan mengenai bab 12 ini ya. Oke, katakanlah Pak Dermawan ya Ya, Pak. sebagai seorang suami betul ya, Ya, sebagai seorang kepala keluarga ya, ya, sebagai seorang ayah ya, sebagai seorang karyawan di perusahaan kan ya, ya Pak. ya. Nah, sekarang katakanlah sebagai seorang suami, apa risikonya? Pokoknya misalnya kehilangan apa ya? Misalnya risiko kematian, kehilangan pekerjaan, ya, artinya sakit dan sebagainya itu banyak lah itunya Pak. Risiko Ya, pribadi kan ini maksudnya Pak. ya. Juga katakan kita kehilangan orang yang kita kasihi. Ya, itu juga bisa. Bisa ya. Oke. Ya. Kemudian katakanlah kita sebagai kepala keluarga juga sama ya. Suami kepala keluarga sama. Ayah juga sama kan. Ya. Oke. Tapi kemudian resiko tersebut kan bisa berasal dari mana? Kalau tadi kematian bisa karena tua atau Mhm. sakit atau mengalami Hmm. kecelakaan. Betul ya? Nah, Ya, ya Pak. mengalami kecelakaan berada di mana? Di mana saja posisinya ya. Di mana saja kita berada, itu kecelakaan bisa Mhm. terjadi. Ya, baik di rumah maupun di luar rumah ataupun dalam perjalanan, baik di kantor juga ataupun saat traveling. Ya, itu Ya, kecelakaan. Sakit bisa nggak sakit? Ya, sakit pasti bisa. ya. Ya, Bisa. kenapa bisa sakit? Coba katakanlah kita punya cara eh, pola hidup, ya, makanan, ya, kemudian banyak stres juga. Ya, itu kita coba gali lebih jauh, ya. Kemudian sebagai karyawan, apa katakanlah kita punya risiko tadi perusahaan mengalami kebangkrutan, kita kehilangan pekerjaan, ataupun katakanlah kita kalah bersaing dengan para apa kita punya kolega kerja, Telepon, telepon. ya Ada telepon. Bisa, bisa. kita juga tidak memenuhi apa kompetensi ya oleh yang diminta oleh perusahaan ya. Kita mungkin juga sakit-sakitan, habis itu kita dipecat ataupun bagaimana, ataupun kita mengalami sakit atau sorry mengalami kecelakaan dan kemudian kita sudah tidak lagi mampu bekerja. Nah, itu kita gali lebih jauh dan kemudian mohon bantuan juga bagaimana kita dapat memperkecil ya terjadinya tadi resiko tersebut gitu loh. Itu. Jadi kalau tadi misalnya contoh, kita kehilangan pekerjaan karena kita kurang kompeten, ya. Caranya gimana ya? Kita melakukan apa? Kita ikut belajar kembali, kemudian mengikuti mengambil sertifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan, ya. Kemudian kita bekerja apa ya, sesuai dengan keinginan perusahaan, ya, supaya perusahaan pun juga tanda petik ya puas dengan kita punya hasil kerja, kinerja KPI kita kalau bisa melampaui apa yang diharapkan, ya gitu loh. Jadi itu cara-cara yang katakanlah kita bisa sampaikan kepada mereka masih luas agar mereka bisa apa survive survive ya atau menjadi survival gitu loh. Begitu Pak Dermawan. Iya, baik Pak. Oke. Ada teman-teman pertanyaan lagi? Si Sulit? Ah, enggak sih, clear cuma ini aja waktu itu kan sorry. Saya waktu itu kan Pak Freddy bilang kita bikin apa tulisan kita di Google Drive and then kasih akses. Ya, Mungkin lebih bagus kalau dibikin satu Google Drive yang kita submit semua ke situ mungkin kali oke. daripada soalnya kalau gitu nanti kan jadi banyak yang harus diakses gitu ya. Kalau kalau Bro Freddy bikin satu itu Google Drive semua orang mungkin masing-masing orang dikasih nama dan semua orang submit di situ gitu jadi lebih terkontrol semua ada di satu itu gitu. Oke. Saya maunya gitu, cuman saya bingung bagaimana cara melakukannya. Coba nanti saya juga pengen juga punya rencana sih Mm-mm. membeli cloud ya, membeli space di cloud ya, agar Mm-mm. bisa teman-teman akses juga ke sana gitu ya. Gitu Mm-mm. saya akan coba upayakan, saya akan coba minta bantuan saya punya anak yang nomor satu ya ataupun nomor dua yang Ya. sudah memahami kayak begitu ya. Saya akan Ah, coba. ah.
Soalnya kalau begitu juga nanti kan kita juga bisa saling belajar melihat Nah, tulisan teman-teman gitu. Kalau oke, masing-masing punya kan nggak punya akses semua gitu. oke, Itu aja. oke, siap, 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 siap. Oke, Sip. saya akan coba upayakan untuk memiliki cloud itu mungkin di akhir bulan ini atau awal bulan depan ya, supaya teman-teman punya Mm-mm. akses juga ya. Oke, baik. Mm-mm. Di Terima kasih, Google Sis. Drive juga bisa kok. Google Drive juga bisa kok. Tinggal yang penting kapasitasnya cukup, tinggal kasih akses saya satu folder itu. Boleh, boleh. Saya akan coba Mm. itu. Kemudian nanti teman-teman nggak usah kirim by email, tapi saya Iya, akan kasih berikan akses dan teman-teman diupload bisa ke langsung situ. upload ke sana ya. Langsung upload ya. Oke, saya Mm. bikinkan folder masing-masing untuk Iya. tulisan teman-teman ya. Oke, siap. Terima kasih, Sisuli. Oke. Dari Iya. Stefanus maupun Steven ada pertanyaan nggak? Saya mau nanya Pak, Silakan. untuk itu apa resiko-resikonya kita jabarkan kayak seperti yang ada di contoh bab 1 itu, seperti kayak cerita, kemudian terus ada 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, seperti kayak gitu Pak. Oke. Eh, Resikonya atau Dede bikin polis yang mana? Bikin dokumen yang mana? yang nomor 6, bab 6. Cara mudah memahami polis asuransi. Oke, jadi begini. Ya, ini adalah pekerjaan katakanlah kita ingin memudahkan orang lain ataupun masyarakat luas bagaimana maka dengan mudah memahami polis asuransi ya karena selama ini terus saja polis asuransi tidak mudah dipahami ataupun mungkin sukar dipahami ya karena apa pertama bahasa hukum ya kemudian juga tulisannya kecil-kecil kemudian juga cukup banyak pasal-pasal tersebut ya nah sekarang tentu tentu kita sebagai praktisi tentu mungkin nanti Uli juga ataupun Gio nanti Mm. itu bisa membantu mereka bagaimana cara memudah memahaminya saya coba coba begini saya coba ya saya coba gini mau Iya. seperti kemarin kan mohon Ya, yang minggu lalu, sorry, yang minggu lalu kan Bro Freddy udah bikin untuk yang ini udah justru sebenarnya. udah bikin kan begini Uh-uh, coba nih uh-uh. sebentar, Voices Langka begini. Ini memahami polis asuransi. Ya, Mm. betul ya. Nih, tapi Baik. ini Ya, kurang nih. yes, tinggal cari tambahan lagi. Ya, kurang nih. Ya, Mm-mm. jadi Mm. mungkin secara umum ya, secara umum begini. Ya. Ya, secara pengetahuan yang saya miliki ya. Bagaimana mudah memahami polis asuransi? Langkah pertama adalah kita mesti mengetahui, memahami terlebih dahulu karakter polis asuransi. Nah, ini yang saya pikir ilmunya tidak dimiliki oleh orang awam, ya, tapi hanya dimiliki oleh para praktisi perasuransian. Yaitu apa? Tadi Mm-mm. karakternya apa? Polis ini di Indonesia bahkan di dunia hanya ada dua jenis karakter polis asuransi. Pertama, named perils. Yang kedua, unnamed perils ataupun all risk policy. Ya, nah itu. Jadi itu sifat atau karakter polis asuransi. Dari situ kita jabarkan apa sih yang disebutkan named perils dan apa yang disebutkan unnamed perils itu loh. Mm-mm. Ya, sehingga masyarakat luas langsung tahu oh ini name berarti cara bacanya begini. Kalau ini unnamed kenapa? Karena ada karakteristik tertentu. Ya, karakteristik tertentu. Pertama, dia punya namanya mungkin always policy. Kemudian Mm-mm. dia punya coverage-nya di dalam ada eh, keterangan bahwasannya polisi ini menjamin segala risiko yang bersifat Mm-mm. eksidental, unforeseen, kemudian physical damage sepanjang tidak dikecualikan dalam general exclusion maupun special exclusion. Ya itu dulu pertama kali. Ya, bagaimana cara membedakan polis name pairs sama Mm. unnamed. Nah, setelah itu ya kita mesti mengetahui apa yang kita mesti soroti. Ya, pertama adalah kita mesti soroti apa yang dijamin, ya, apa yang dijamin. Mungkin kalau Terus name upload. perils artinya apa? Yang dijamin hanya yang disebutkan. Katakanlah kita coba ambil tadi 5 jenis polis asuransi ya. Kita sepakati 5 jenis polis asuransi. Polis asuransi jiwa, ya, jiwa ini adalah term life, ya, term life, ya. Yang kedua asuransi kesehatan, ya. Kemudian ketiga asuransi kecelakaan diri, keempat adalah asuransi kebakaran ataupun properti, yang kelima asuransi kendaraan motor. Ini Mm. 5 jenis polis asuransi yang umum atau yang banyak dimiliki oleh anggota masyarakat kita. Ya, nah tadi dari Oh. apa itu name perils, apa itu unnamed. Mungkin nanti Dede belajar sama Sis Uli ini Mm. bagaimana Mm. ya. Tapi nanti Mm. Dede juga bisa
bisa juga coba cari bab lain kalau misalnya masih mau pindah ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau kamu mau Baik, stay, Pak. nggak Baik, apa-apa. Pak. Begitu ya. Hmm. Nah, setelah Baik. itu, apa yang perlu dipahami tadi setelah memahami dua jenis karakteristik tersebut ya? Pertama, jaminan. Apa sih yang dijamin? Kalau jelas, kalau yang nempel, yang disebutkan yang dijamin itu saja. Katakanlah asuransi kebakaran Indonesia standar ya, hanya ada 5 bahaya yang dijamin. Ya, sementara kalau yang namanya all risk, asuransi harta benda, ya property all risk bukan kayak sakit, yang dijamin apa? Semua risiko kecuali yang disebutkan dalam pengecualian. Jadi fokusnya itu pengecualian umum dan pengecualian khusus. Nah, setelah itu dari jaminan kita masuk ke dalam pengecualian. Apa saja yang dikecualikan? Ya, mungkin kita tidak fotokopi, tidak copy paste dari apa yang ada, tapi mensummarize, apa yang dikecualikan. Jadi ada risiko yang dikecualikan, ada benda-benda yang dikecualikan. Ya, nah kemudian setelah itu apa? Bagaimana mereka melakukan prosedur klaim? Ya, secara singkat karena akan dibahas dalam bab selanjutnya prosedur klaim Ya. itu kan. Ini secara singkat apa? Nah, setelah itu ya premi ya. Itu yang pokok-pokok penting. Biasanya apalagi kondisi. Nah, setelah itu Hmm. kita apa? Menyampaikan adanya ikhtisar polis. Apa tuh ikhtisar polis? Ya, Hmm. apa itu klausula? Apa itu deductible? Apa itu warranty? Ya, jadi secara singkat kita bikinkan apa? Hmm. Bikinkan konstruksi polis asuransi. Jadi polis asuransi itu terdiri dari apa saja sih? Ya, dari ada 5 poin ya, heading, preambul, kemudian apa lagi? Ikhtisar, Insurance schedule, clause. ya, Dua. kemudian wording, kemudian clauses tuh. Hmm. Jadi dibuat sederhana dan kemudian kita terminologikan. Kita pakai bahasa teknis, kemudian kita pakai bahasa yang mudah dimengerti. Nah, ini cara mudah memahami supaya mereka betul-betul secara singkat, oh, langsung bisa baca, ada polis dia bisa baca, oh ternyata ini polis ini polis name perils, oh ini polis unnamed perils atau always. Oh, saya punya jaminan apa? Ini jaminannya. Jadi kita men-center, memfokuskan apa yang mereka perlu pahami sebelum menetapkan bahwa mereka mesti beli polis asuransi atau apa tidak gitu. Jangan sampai nanti mereka resikonya apa, misalnya resikonya kebakaran, ya, ataupun mereka perlu banjir. Jadi apa yang mereka mesti beli? Oh, jadi saya mesti beli polis property all risk ataupun polis PSAK, tapi diperluas dengan apa? Dengan banjir gitu loh. Itu sehingga mereka tidak keliru membeli jenis polis asuransinya sama jenis jaminannya. Itu yang kita ingin supaya mereka betul-betul apa ya membaca buku ini itu mereka menjadi apa menjadi lebih terang gitu loh. Mereka punya pemikiran. Begitu Gio, Sisuli. Ya, ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Hmm. Selamat Iya. malam Pak Deanto. Oh, malam Pak. Agak terlambat ya. Saya Nggak- lagi tadi di apa-apa, Mangga nggak apa. Besar. Nggak apa-apa. Jadi tadi kita akan sudah ini saya sudah selesai di kehidupan ya ada sekitar 60 halaman. Saya sedang minta Gio untuk membuatkan gambar-gambar. Jadi nanti teman-teman ya saya akan mintakan teman-teman pada saat menulis masing-masing bab ini tolong diberikan jarak ruang. Katakanlah misalnya begini ya. Saya misalnya bab 1 ini ya. Ya. Jadi saya akan memberikan cerita atau akan memberikan gambar dalam setiap cerita ya supaya apa yang katakanlah kita tuliskan ya itu dapat mereka baca dari gambar kayak misal begini ya ini ada satu gambar saya masukin di sini tangisan di ruang ICU ya kayak misalnya jadi setiap cerita ada satu gambar supaya apa ini saya punya karakteristik supaya apa supaya mereka lebih mudah memahami air bah yang menghapus senyuman berarti apa ada gambar mengenai air bah ya begitu. Jadi teman-teman tolong bantu saya untuk dapat membuat ataupun mengambil gambar. Nanti saya akan minta Dedek ya sebagai ilustrator kita untuk buku ini supaya apa ya? Supaya buku ini bisa menjadi suatu yang bisa lebih mudah dicerna oleh masyarakat luas ya. Kemudian tapi ada beberapa yang mungkin tidak bisa digambar. Kayak misalnya katalah cara mudah memahami polis asuransi. Berarti apa? Tulisan. Itu susah. Tulisan. Ya, itu tulisan semua tuh. Tulisan semua. Tapi Betul, Pak. sebentar. Ya, jadi kayak misalnya gini, sebentar saya akan coba itu ya. Saya bisa coba nih. Nah,
Ini struktur Ya polis bisa. Ah, ah. asuransi. Berarti apa? Si Suli ngambil gambar di sini, ya. Mana sebentar? Ini image. Nah, ini image ini. Ya coba mana yang lihat ya? Ada nggak? Hmm, Ya, adanya adanya itu chart. Chart ya. Oke. Kalau Mm-mm. katakanlah misalnya Mm-mm. apa? Ikhtisar polis, ya. Itu bisa Mungkin kasih ada, contoh. Mm-mm. ya, ada. Tuh, Mm-mm. kayak gitu ya. Bisa ada. Mm-mm. Bisa Contoh. pakai perusahaan sendiri, silakan si Suli. Kalau misalnya mau Mhm. mempromosikan perusahaan Adira ataupun Zurich saat ini, silakan. Mhm. Tapi minta izin Mhm. dulu ke perusahaan ya. Boleh Ya, nggak? ya, ya. Ya, Mm-mm. begitu ya. Nah, kemudian nanti sama juga proses klaim juga ya. Itu Ya, formulir klaim asuransi, diproses. Hmm. formulir klaim supaya siapa si masyarakat luas tahu oh bentuknya kayak Ya. begini tuh ya. Kayak Mm-mm. gitu Aksa Life Mm-mm. kan gitu loh. Ini formulir rawat klaim rawat inap segala macam. Sehingga Pak, Ya. supaya mereka tuh tidak lagi membayangkan, Hmm. berimajinasi, tapi sudah ada contoh Hmm. dokumen di depannya. Ya. Begitu ya. Yes. Nah, kita kembali ke sini. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, ya, Anda semua memiliki pekerjaan untuk segera menuliskan. Ini saya harap sudah selesai, ya. Dan ini saya kasih waktu 1 bulan, mudah-mudahan di September selesai. September selesai, ya. 1 bulan. Jadi karena kita akan ketemu lagi di tanggal 25 1 minggu depan, tanggal 1 September, kemudian tanggal 29, tanggal 22. Ya, Dua-dua. ada 3 minggu, ya, Mm-mm. ya, ada 2 kali kita nggak ketemu dan Anda bisa Mm. mengerjakan. Gunakan Ya, AI, tetapi tapi sebagai alat sorry. bantu. Silakan. Enggak, di sini Pak menerbitkan buku 29 September enggak dong? Nomor 13. Ini cara menerbitkan buku. Saya menyampaikan bagaimana menerbitkan buku. Oh, oh, soalnya situ 13 oh, oke. Ya, jadi Itu sesi berikutnya gitu ya. Oke. ya itu cara Sip. menerbitkan Oke. buku. Ya, Oke. contoh misalnya teman-teman sudah punya naskah sendiri, ya Hmm. pengen menerbitkan buku. Ya, bagaimana Mm-mm. caranya gitu loh. Ya, Oke. Sip. saya akan berikan langkah-langkahnya, Mm-mm. menghubungi dan segala macam gitu ya. Ya, tadi Sip. membuat judul, saya pikir judulnya sudah ketemu tanggal 16 sebut, ya, pengantar Mhm. asuransi, ya. Kemudian mencari, memilih cover, nanti kita akan coba bicara tanggal 22, ya. Kita sama-sama kita coba cari covernya dan nanti Mhm. mungkin cover tersebut bisa juga dari gambar-gambar yang ada di dalam Mhm. buku tersebut, kemudian kayak Mhm. apa ya, kayak kayak puzzle gitu ya, gitu Ya, ya. juga, begitu, ya. Intinya, Judulnya kalau kalau instead of pengantar asuransi itu kan kelihatannya akademis banget ya. mm-mm, Mungkin 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 kita bisa bisa buatnya misalnya mengenal asuransi gitu loh boleh, atau yang sejenis boleh, itu. Mm-mm. boleh. Kalau pengantar tuh kesannya di kuliah banget. Oke, boleh juga mengenal asuransi bagus. Ya, mengenal Mm-mm. asuransi. Begitu, Ya, ya. Bagus juga. Jadi mengenal asuransi kita bisa pakai itu sebagai apa pegangan dulu ya, sementara ya. Mungkin ya, nanti perkenalan nih. ya ada yang mungkin judul yang lebih bagus lagi, kita akan coba lihat lagi ya. Karena eh, ini masih sampai dengan buku ini selesai, kita masih Mhm. bisa berubah-berubah gitu loh, ya. Nah, Mhm. kemudian biasanya mengapa saya suka pakai judul yang agak sedikit nyeleneh, ya, Mhm. mungkin juga agak sedikit negatif, ya, Mhm. agar apa? Agar supaya masyarakat luas Ya, eh, tertarik untuk membaca, ya, ya. tertarik, ya, silakan, Mm, silakan. mm, ya. Atau itu mungkin kita apa judulnya asuransi itu apa sih? Misalnya kayak gitulah. Nah, bisa juga, bisa Hmm. juga, ya. Mm-mm. Ya, jadi buku-buku saya kemarin judulnya asuransi tukang tipu. Ya, padahal nggak ada, nggak ada tuh istilah tukang Jangan. tipu di dalam kan. Hanya apa? Hanya Mm-mm. supaya mereka memahami atau tertarik lah. Apa sih Mm-mm. kok asuransi tukang tipu? Mm. Gitu ya. Mm. Nah, asuransi Ya, apaan sih itu? Kan begitu. ya. Nah, bisa. Mm-mm. Yang yang istilahnya apa? Yang sedikit tadi nyeleneh-nyeleneh lah, begitu. Mm-mm. Ya, Mm-mm. begitu. Jadi intinya ini masih terbuka dan
mengapa ini buku ini akan tadi kembali lagi disponsori oleh berbagai perusahaan asuransi dan kemudian kita tidak mendapatkan royalti ya, Ya. copyright kita serahkan kepada industri gitu loh. Begitu. Itu teman-teman ya. Oke. Judulnya mau bikin judul bukunya. Tadi ada beberapa. Tadi misal pengantar asuransi terlampau akademisi, terlampau ya. Ya, betul, betul. Kemudian kalau mengenal asuransi, oke ya bisa juga. Atau asuransi apaan sih Tahu. tuh? Nah, ya, asuransi tanda tanya apaan tuh gitu. Iya, apaan tuh Kalau gitu ya. saya kasih Misalnya usulan gini apaan? Pak, ini usul saya ya. Yang gimana? Pahami polis, jangan timbul sengketa klaim. Jangan panjang-panjang. Panjangan, nggak boleh panjang-panjang Pak, susah. Supaya orang tahu kalau beli polis baca, supaya nggak sengketa klaim. Ah, dia baca kita udah capek judulnya aja. Judulnya. Jangan, Oke, nanti jangan. nggak apa-apa. Kita akan coba diskusi lebih jauh terkait dengan mengenai judulnya. Ya, Ya. intinya judul tuh jangan banyak panjang, kalau bisa Ya. 5 kata saja, 5 Oh kata, gitu. ya, 5 kata, ya, supaya intinya bisa menarik minat apa yang baca covernya saja. Apa sih ini? Apa sih itu? Jadi mengganggu mereka punya pikiran gitu. Kita merusak mereka punya pikiran gitu loh. Ngerti nggak? Begitu. Atau yang lima kata ya. Nah, pokoknya coba Pahami dipikirin loh. polis, klaim dibayar. Oke. Pernah saya bikin itu percuma beli asuransi kan begitu. Hah, percuma beli asuransi. Jadi nggak apa-apa, kita Ya. keep aja dulu. Yang penting kita selesaikan kita punya pekerjaan. Begitu ya. Jadi itu editnya gampang. Jadi saya minta tolong ya. Ini kan sebetulnya menyelesaikan bab demi bab dan melakukan editing pertama. Jadi teman-teman yang sudah melakukan persona penulis ini nomor bab 12 ya, tolong teman-teman kasih kepada suami atau pada istri ataupun kepada anak untuk membaca, ya, untuk membaca, dan tolong lakukan editing pertama. Jadi suruh dia ataupun mereka membaca dan kemudian kasih mereka kesempatan untuk tulis-tulis coret-coret di buku ataupun di kertas yang Anda print itu loh. Ya, tolong Pak Adrianto, Ya. Suli, Pak Dermawan, Ya. Gio, Ya. ya, tolong print. Sudah bikin tapi belum diedit. Tolong di print, Iya. kasih ke Iya. kasih keluarga untuk baca, Iya, oke. ya, kasih keluarga untuk Iya. baca, kemudian minta mereka komen, Iya. ya, Mm-mm. apakah mudah dipahami Iya. atau malah mereka jadi pusing, Kalau dia nggak ngerti teknis kerjaan kita, dia pusing. atau dia nggak pahamin ini apa sih tulisan apa sih maksud lo, Iya. dan begitu biasanya gitu, Iya. Iya. ya, begitu. Sehingga saya berharap mungkin mereka memahami apa maksudnya, apa tulisannya, tapi mereka nggak tahu secara teknis. Dia Iya, bisa tahu betul. begini-begini, Bisa, tapi dia nggak bisa. tahu teknisnya, begitu ya. Iya. Kalau nggak tahu teknisnya nggak apa-apa, yang penting dia tahu, oh begini. Tapi apa Hubungan sih ini? keluarga hubungan keluarga dia tahu, masa kerja kita dia tahu mungkin. Nah, jadi saya minta tolong ya sebelum kita pertemuan minggu depan, ya teman-teman di print out semua yang sudah selesai ataupun yang sedang dikerjakan, ya baik Mm-mm. setengah maupun 3/4, tolong di print out, kasih ke keluarga untuk Mm-mm. dibaca, ya. Minta mereka memberikan komen ataupun coret-coretan, ya, supaya apa? Supaya Anda tahu bahwasannya tulisan Anda mudah atau tidak mudah dipahami oleh mereka yang membaca. Paham ya? Please ya, untuk bisa minta mereka melakukan editing, ya. Oke? Oke. Ya, jadi saya berharap tulisan Anda sudah sudah dibaca dan diedit oleh sudah diberikan komen oleh keluarga Anda, ya. Supaya nanti di minggu depan saya berharap editing kedua sudah dimulai dan kemudian nanti karena Anda baru mulai menulis bab berikutnya ini di September, berarti yang ini ya menata ulang seluruh bab nanti akan kita bicarakan setelah saya kembali di sini di 12.09. Begitu teman-teman ya. Jadi jadwal Anda adalah menyelesaikan di bab 12 ini, ya, dan memulai Anda punya tulisan, ya, di masing-masing ini bab ini yang merah-merah ini. Begitu teman-teman. Kalau ada kesulitan, tolong komunikasikan di WA Group. Begitu sementara ya. Yep. Oke.
Pak Dermawan, ada tambahan? Oke. Ibu Sisuli udah selesai ya? Udah oke ya? Yap, Pak clear. Deanto? Ya, siap. Siap ya? Oke. Steven? Oke. Oke. Gio? Sudah, Pak. Sudah oke ya. Jadi kita ketemu lagi minggu depan ya. Dan rekaman ini Yap. saya akan coba upload entah malam ini maupun besok pagi ya. Terima kasih banyak ya. Oke. Semangat ya. Oke, terima Terus kasih. lakukan ya. Thank you. Ya, Take care. thank you. Ya, Terima kasih, thank you Pak. semua. Bye-bye. Selamat malam. Malam. Bye malam.